Ya, baik anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru dan pada kesempatan kali ini Pak Guru tidak memberikan materi, namun yang Pak Guru akan sampaikan ke kalian adalah yang berkaitan dengan menyelesaikan soal-soal yang kemarin sudah Pak Guru berikan. Mari kita coba lihat sama-sama. Bagi kalian yang merasa kemarin belum paham dengan mendengarkan video karena mungkin contohnya hanya satu atau dua, pada kesempatan ini mari kita bahas sama-sama. Pak Guru harapkan sudah akan tambah mengerti kalau kita sudah pelajari ini. Ya. Baik, kita langsung saja ke latihan satu, yaitu tentang materi eksponen untuk latihan satu. Gitu ya. Mohon maaf kalau tulisan Pak Guru ini kacau, karena Pak Guru tidak pakai bolpen, tapi ini pakai mouse. Latihan satu nomor satu itu diminta kalian apa? Kalian diminta untuk menyatakan ke dalam bentuk bilangan-bilangan pangkat positif, gitu ya. Oke, karena diminta ke pangkat positif, maka rumus kalian adalah jika ada A berpangkat min N, maka kita ubah agar pangkatnya ini negatif hilang, maka menjadi 1 per. Jadi hilangnya pangkat negatif menjadi 1 per, tolong diingat ya. 1 per siapa? Ya 1 per A. A pangkat siapa? Ya ini. Kalau di tadi A pangkat min N, hilang minnya berarti tinggal pangkat N. Ini yang kalian harus gunakan mendasari untuk bisa menjawab latihan yang pertama. Oke, ke soal yang pertama untuk soal A, gitu ya. Di situ tertulis X berpangkat negatif 1. Maka ya tidak usah berpikir panjang lagi, hilangkan pangkat negatif ini menjadi 1 per, gitu kan. Lalu kita tulis X berpangkat 1, gitu ya. Tapi karena berpangkat 1 ini ditulis atau tidak ditulis hasilnya adalah sama, tidak mengubah bentuk, maka boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Paham ya anak-anak? Jadi boleh ditulis, boleh juga tidak. Oke, berarti selesai untuk jawaban A. Kita lanjutkan ke jawaban yang B. Jawaban B di situ P berpangkat negatif 3. Oke. Sama cara kerjanya, gitu ya. Pangkat negatif kita hilangkan menjadi 1 per. Lalu P yang tadinya pangkat negatif 3 menjadi pangkat 3 saja. Selesai. Bagaimana soal yang C? Sama saja, tidak usah kalian dipusingkan dengan bentuk soal. Yang penting kalian tidak coba untuk melenceng dari bentuk umum ini, gitu ya. Soal C di situ tertulis A min B, mudah-mudahan anak-anak bisa membaca, berpangkat negatif 1, gitu. Sama dengan, kembali lagi, pangkat negatif hilang, berubah menjadi 1 per. 1 per siapa? 1 per A min B. Boleh dikurung, boleh tidak. Kalau mau dimunculkan pangkat 1 maka harus dikurung. Tapi karena pangkat 1 ditulis tidak berpengaruh, maka tidak usah ditulis juga tidak masalah, gitu. Selesai. Kemudian kita lanjut ke soal yang D. Soal D di situ tertulis A min B berpangkat negatif 3. Ada berapa suku anak-anak di dalam soal ini? Yaitu ada 2 suku. Suku pertama A, suku keduanya adalah min B berpangkat negatif 3. Yang kita mau ubah yang mana? Yang pangkat negatif ini yang kita mau ubah. Berarti yang di depan ini tidak masalah. Karena tidak masalah, tulis ulang. A min. Nah, yang suku kedua ini yang perlu diadakan perubahan. Hilangkan pangkat min, munculkan pangkat plus. Ya berarti tidak ada lagi pangkat min. Sehingga yang tadinya A dikurangi B pangkat negatif 3 hasilnya sama nilainya dengan A dikurangi 1 per B berpangkat 3. Kita lanjut soal yang E. Nah gini Pak Guru buat begini ya biar tidak bingung mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ini yang D. Soal yang E di situ tertulis P berpangkat min 2 dikurangi Hi berpangkat min 3.
Ada berapa suku? Ya modalnya yang tadi, D ini. Ada 2 suku. Kalau pangkatnya negatif berarti bermasalah, itu yang perlu diubah. Tapi karena di sini pangkatnya 1 positif tidak bermasalah. Berarti ini dilakukan perubahan masing-masing. Berarti 1 per P berpangkat 2 dikurangi dengan 1 per Hi berpangkat berapa? Berpangkat 3. Sampai di situ bagaimana? Ya selesai gitu kan. Sederhana kan anak-anak. Jadi tidak usah dipusingkan dengan bentuk soal. Kalian kadang-kadang di dalam pembelajaran matematika baru lihat soal sudah bisa mengatakan susah, sulit. Bagaimana? Belum mencoba sudah hanya berdasarkan melihat sudah bisa berasumsi atau berkesimpulan, aduh soal sulit gitu. Padahal kalau kalian ikuti ternyata sederhana caranya gitu kan. Kita lanjutkan yang berikut yang F. Oke. Soal F di situ soalnya adalah A berpangkat min 1 dikali. Nah, sekarang perkalian. Dikali siapa? Yaitu B pangkat negatif 3. Aduh, sulit. Tidak, gitu ya. Bagaimana caranya kembali? Fokus dengan bentuk umum ini. Kali ya kali, tambah-tambah, kurang-kurang. Gitu. Tidak usah dipikirkan itu. Pangkat min 1 berarti 1 per A pangkat 1. Ditulislah cukup 1 per A. Kita kali. Kali dengan siapa? B pangkat negatif 3. Hilangkan pangkat negatif 1 per berapa? B pangkat 3. Selesai. Tidak ada yang sulit kan? Kemudian yang G. Oke, kita lanjutkan yang G. Soal nomor 1 kita selesaikan. P dikalikan dengan Q berpangkat negatif 4. Sekali lagi, tidak usah berpikir susah, kali ya kali gitu kan. Yang perlu diubah jika muncul pangkat negatif. Di sini tidak ada. Kalau tidak ada ya tidak bermasalah. Anak-anak tinggal tulis ulang. P kita kali dengan 1 per. 1 per berapa? Q pangkat 4. Nah, bentuk ini di dalam matematika kalian baru melanjutkan satu langkah lagi biar lebih cakep tampilannya. P dikalikan 1 ya berarti 1P. 1P berarti koefisien 1 tidak wajib ditulis per Q pangkat 4. Selesai untuk yang nomor 1. Pak Guru harapkan ini kalian sudah tidak masalah gitu kan. Dan sudah mengerti yang tadinya kalian belum paham, kalian di pertemuan kali ini kalian sudah bisa lebih paham. Bisa ya? Kalau bisa Pak Guru lanjutkan, Pak Guru hapus dulu nih. Gitu ya. Oke. Pak Guru lanjutkan yang soal keduanya. Soal nomor 2, kalian diminta menyatakan ke bentuk pangkat negatif. Jadi kebalikannya tadi. Dari A pangkat min N diubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah sekarang dibalik. Dari 1 per A pangkat N diminta menyatakan ke dalam bentuk A berpangkat. Pangkat berapa? Pangkat min. Oke, yang nomor 2 A. Kita langsung aja nomor 2 bagian A. Nah, di situ tertulis 1 per 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Ya tinggal dibalik saja, hilangkan 1 per. Maka yang di bawah tanda per ini kita tulis dulu 2 pangkat 3. Lalu 1 per ini hilang maka identik dengan dimunculkannya min. Sehingga 1 per 2 pangkat 3 nilainya sama saja dengan 2 berpangkat negatif 3. Selesai. Mudah kan? Ya. Kemudian soal yang B. Kita lanjutkan yang B. Soal yang B 1 per 4 pangkat 2. 1 per 4 pangkat 2. Kembali lagi cara kerjanya. Tuliskan yang di tempat penyebut dituliskan. 4 pangkat 2. 1 per ini dihilangkan menjadi min. Ya. Yang C bagaimana? Yang C pun sama saja gitu ya. Kalau kalian bisa nomor 1 A, B, Pak Guru yakin C tidak ada masalah gitu ya. Sudah bisa ya, atau kita tulis. Berarti kalau 1 per berapa? 5 pangkat 4. Ya berarti hasilnya adalah tuliskan 5 pangkat 4. 1 per hilang berubah menjadi min. Begitu kalian dapat soal yang D mulai bingung lagi. Padahal tidak perlu bingung gitu.
Soal D di situ berapa? 2 per 7 pangkat 2. Tidak masalah gitu kan. Kita pecah dulu kalau kalian masih bingung. Ini kita pecah menjadi 2 dikali 1. 2 ini kan bisa menjadi 2 dikali 1. Gitu ya. Per 7 pangkat 2. Ya tidak? Sama kan? Nah, sekarang dari sini salah satu kita masukkan, berarti di sini menjadi 2 kita kali dengan 1 per 7 pangkat 2. Sama tidak hasilnya anak-anak? Sama gitu kan. Atau 2 per 7 pangkat 2 kali 1 sama saja. Ini per 2 ini mau lari ikut yang depan atau belakang, nilainya pasti sama. Nah, berarti bentuk ini tinggal melanjutkan sekali lagi. Yang 2 tetap gitulah. Sedangkan yang belakang ini, yang suku keduanya, yang unsur kedua ini diubah menjadi 7 berpangkat min 2. Oke, kurang besar min 2. Selesai. Sehingga yang tadinya 2 per 7 pangkat 2, hasil akhirnya 2 dikalikan 7 pangkat negatif 2. Oke, kita lanjutkan yang E. Soal bagian E. Di situ tertulis 3 per 10 berpangkat 3. Aduh bagaimana? Ini kuncinya yang di jawaban D. Kalau D kalian sudah bisa menyelesaikan, sudah mengerti, maka untuk E tidak masalah. Langsung saja, berarti 3 dikali dengan 1 per 10 pangkat 3. Kelanjutannya bagaimana? Yang depan tetap 3 kita kali menjadi hilang 1 pernya menjadi berapa? 10. Nah, hilang 1 per muncul min berapa? Min 3. Selesai. Yang berikut soal F. Nah, soal F tertulis P per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Caranya bagaimana? Sama seperti di atasnya. P ya kita tuliskan P. Kita kali. Dengan siapa? 1 per 5 pangkat 3. Lanjutkan sekali lagi. Ini 3 ya, bukan 2. 3 ya. Berarti P dikali. Dengan berapa? Ya berarti hilang 1 pernya. 5 pangkat 3 menjadi 5 pangkat min 3. Berakhir jawaban kita. Kita lihat yang G gitu kan. Nah, soal yang G di situ tertulis 5 per dalam kurung 3A tutup kurung pangkat 2. Masih agak kompleks lagi jawab soal yang kalian hadapi, tapi tetap fokus pada satu bentuk itu. Tidak usah terlalu kalian dipusingkan. Ya berarti 5, kita baca lagi kalau masih bingung. 5 dikali 1 per dalam kurung 3A. Ya, 3A tutup kurung pangkat 2. Lanjutkan, berarti menjadi 5 dikali kurung buka 3A berpangkat negatif 2. Selesai. Ini jawaban akhir. Yang terakhir dari soal bagian tugas pertama, kita sisip di sini untuk soal H. Soal H di situ ditulis apa? A per kurung buka min 2P ya, dipangkatkan 3. Sama cara kerjanya, berarti A dikali 1 per kurung buka min 2P kurung tutup pangkat 3. Barulah kita ubah bentuknya menjadi A dikali kurung buka min 2P gitu ya, kurung tutup pangkat min 3. Selesai sudah. Ya demikian anak-anak untuk latihan 1. Pak Guru berikan penjelasan, nanti Pak Guru akan berikan lagi yang
video berikut untuk yang tugas 2, tugas 3, dan seterusnya. Pak Guru harapkan dengan penjelasan cara menyelesaikan soal-soal latihan yang Pak Guru berikan, kalian sudah lebih lagi, tingkat kalian untuk pemahaman sudah lebih tinggi lagi. Sehingga walaupun di masa pandemi ini kalian belajar di rumah, kalian tidak akan kehilangan satu momentum pun untuk kalian tetap semangat belajar dan tetap memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Baik, kita jumpa lagi di video pembahasan pembelajaran.